di sana salah satu nabinya. Oh, itu harus ada asas kompetensi yang ketat. Probation dulu lah. Bisa nggak bayar gitu maksudku? Oh, enggak. Kalau Suara, jadi suara lu kok agak aneh ya, Ki? pakai headset ini. Oh, ya, kayak batuk atau apa gitu. Kalau lagi sakit. Suara gua lagi aman nggak? flu. Suara gua aman nggak? Aman, lu jelas. Clear. Aman. Pemikiran lu yang nggak aman sih. Jadi kayak kurangin dikit ya. Berisik 16. Tapi itu yang disampaikan Coli nggak ada informasi yang baru sih yang terakhir tadi. Kesel sama anjing. Tikat 6 nggak terima gue. Oh, ada Lucifer juga tuh. Superboy ini ya apa? William ya? Ya betul. Mirip-mirip. Suaranya mirip. Oh mirip. Kenal. Mirip, Ya. mirip. Baru 2 Kan minggu di sini, Superboy. Six. Baru ikutan ayunan ke sini. Di jadi Masle. Apa tuh Mas Roy? Mantul ya kalau naik-naik itu mantul. Langsung mantul-mantul gitu. Kayak tete tante-tante kalau kata Six biasanya. Halo Anastasia Nadine, Alpha Woman, Independent Woman, Smart Woman. Kalian tuh kalau isu-isu terkini, Nadine ini kritis banget di bawah. Itu sekilas info aja. Oh iya, Nadine sangat kritis ya. Wah, hebat sekali Nadine ya. Berarti Bro Kiki hati-hati sama ini. Masa? Sama siapa? Guru Jending. Wih, istimewa si wanita kritis, silahkan naik. Anastasia. Gini belum kenal masa mau hati-hati. Selamat malam. Enggak, biasanya kalau kritis tuh udah dirawat di rumah sakit sih. Paco, kenapa sih? Paco ada masalah? Ada masalah? Coba bukan ada masalah sebadan masalah cowoknya. Gua tuh Selamat hidup udah malam, masalah. Bang Boy. Selamat Udah hidup malam aja udah semuanya. masalah gua. Malam-malam. Selamat malam, Pak. Kayaknya ada masalah semuanya cuman Paco deh kayaknya. Iya, gua pusat masalah. Suaranya kayak ibu-ibu. Ya, emang ibu-ibu aja. Memang ibu-ibu ada Emang ibu-ibu lu apa sih? Tendensius. langsung menyerang. Siapa tadi tuh yang ngomong gitu? Kayak ada suara tapi nggak ada orangnya. Oh, baik. Loh, udah suaranya kayak ibu-ibu, pemikirannya halu pula. Lucu. Kenapa kritis? Uang belanja kurang. Ini gara-gara narasinya si Superboy itu. Ya, karena Nadine ini dapat kredit spesial, dia sering ada waktu kita diskusi serius, dan menurut saya pemikiran Nadine ini bagus, kritis, selalu bisa menjawab topik-topik diskusi gitu. Menurut saya seperti itu. Tapi kritis itu abis itu karena kritis itu bisa tajam logika atau kritis itu tinggal sedikit kualitas pemikirannya. Efektivitas. Oh iya betul. Maknanya memang dua tuh. Coba gua tanya dong, bisa nggak? Sama si ibu-ibu ini. Boleh ya? Ya lanjut. Bu, ibu-ibu. Menurut lo bodoh sama tidak pintar tuh sama nggak? Oh, pengaruh umur. Agak kurang pendengarannya. Bu, Cuman yang jadi masalah Bang Ayunan, Bang Superboy kok tiba-tiba muji ke Anastasia gitu. Apa ada batu di balik udang lihat ini? dulu. Karena pembandingnya dua, gua harus muji Pak Gabriel atau Anastasia, yang lebih pantas Nadine. Itu jawabannya. Enggak kritis, dia ditanya aja nggak jawab. Lu suaranya kurang kenceng, Nan. Mungkin kurang kenceng. Kan Deketin tadi lagi si Kiki mic-nya. udah jabarin kritisnya memang udah tinggal sedikit, artinya nggak bisa mikir gitu kan Ki maksud lo? Bisa ke situ, tapi itu kan secara nggak langsung kalau dari gua, kalau dari lu nya langsung kan. Tapi yang secara langsung ya Ayunan nanya dia ngebuktiin bahwa
kritis definisi kayak gitu adalah tepat. Buktinya ditanya gitu aja dia diam kan. Ya, Pak ya, kritis tapi Udahlah. Kita ganti yang lain yuk. mentalnya nggak bagus nih. Kenapa mental-mental? Mental. Ki, katanya lu udah jadi dewa ya di sini ya, Ki? Belum. Mendekati tapi. Dewanya Superboy dong. Gimana menjadi dewa, tim sukses kalah. Lucu. Itu ada gede yang banget bilang. aja. Sebenarnya tim hampir sukses namanya. Nyaris loh. Hampir sukses ya. Hampir dewa. Oh, pantas itu Lascone nggak sukses, dia milih timnya aja belum sukses gitu, baru hampir sukses. Kadang kita juga kalau bisnis tuh nama perusahaannya sebenarnya itu PT Hampir Kaya Raya. Nyaris terus. Halo Bro Daniel. Ya bang, kabar bang. Salam olahraga bang. Ya, Salam. Hai Mi. ya. Dari kemarin saya gerilya ke room fundamentalis, debatnya pakai chat GPT, ternyata berhasil juga ya. Oh iya. GPT udah mulai berjenggot. Iya, Bahas dia nanya kan, saya klik aja di chat GPT, ternyata terjawab juga pertanyaan mereka gitu. Gak ada yang spesial dari Firman ternyata. Aduh, emang Firman tuh segalanya, Firman. Cuma Firman Tuhan. ketikan doang. Firman Tuhan. Firman, pokoknya Firman tuh segalanya. Iya. Anjing emang Firman tuh. Iya, anjing banget. Astagfirullah. Itu kalau anjing bahasa Arabnya tahu nggak apa? Apa tuh? Asyu. Wah ini kalau direkam penistaan agama nih. Ada kan itu TikToker yang akhirnya di penjara karena itu. Iya. Penjara lu Ki. Temenin dong. Udah pernah. Oh, udah pernah, benar, ingat lagi kok. Iya, udah pernah. Iya apalagi story lu suka ngebayat orang kan Ki. Wah bahaya lu Ki. Bayat anjing, bayat. Baik. Tarik itu lagi. Ki, tapi sejauh pengalaman lu di sini, lu kan udah lebih sering, lebih intens. Kalau ayunan kan carinya cuman yang ya, kayak gitu-gitulah ayunan lah ya gitu. Lu kan lebih yang kayak, maksudnya lebih barbaran di sini apa yang di CH, Ki? Di CH lebih beradab, di sini nggak pakai adab. Barbar. Oh tapi kan di sini, tapi kan kalau di sini kan nggak bisa ngomong kasar kayak di CH Ki. Bisa. Bisa tergantung sih. Kadang ke band, kadang enggak. Gue udah public enemy di sini duluan sebelum ayunan. Ayunan Public Enemy. Oh ayunan apa? Enggak Ki. lah. Kayak gitu Enggak, pindah iya. ke TikTok karena udah hilang pamor di CH kan. Mau jadi presiden nggak jadi di CH kan. Aduh anjing, gue tahu lagi wakilnya siapa. Dia ada di sini, pernah ada di sini ya. Aduh. Ya, Wih, case dia lebih parah kan Yunan? Lu inget gak Yunan? si Nadine kritis tapi mentalnya cemen gitu doang. Halo semua. Shalom. Ibu-ibu turun, om naik. Anjing. Mulutnya udah kayak ini ya, udah kayak mama pasar ini. Karena satu room sama si Kemas katanya. Akhirnya kayak gini Asem Cok. om. Gue suara anak muda nih. Gak suara Bang Cerah baru kita cocok buka gereja baru. Oh Ya, gua iya. nanya, Gabriel kenapa sih foto lu monyet gitu? Daripada foto seperti manusia. Lu tahu nggak kenapa Bang Kiki pindah ke TikTok? Kalah pamor dia sama Hendra Januar. Oh dia. Hen. Ternyata lebih Maksud lu filsafat Hen. dia ya. Iya, Hen. Oh. Tapi Si- kesalahan si- terbesar ya bang ya, bang. Si laki-laki lambung itu. Berarti Bro Kiki pernah kalah juga di sana. Kenapa? Wah Berarti Bro Kiki banyak. kalah terus ya, udah kalah tim ses, kalah di Lu lihat tuh yang namanya cowok Yunan tuh. Itu yang ngalahin Bang Kiki di sana tuh. Oh iya. Gue tuh jadi bully-bulian kalau di CH.
Bener kata Kiki, di CH lebih beradab. Anjing gue kebayang ya Sat emang. Dan Yunan lu gak berubah lu anjing. Lu nih gue kasih gosip TikTok mau nggak teman-teman? Nih, Apa tuh? kalau di CH kan upload begitu, beberapa kan ya fitnah lah. Kalau di Mana TikTok ada? ini, kalau di TikTok bukan fitnah. Maksudnya orang yang biasa ngomong agama, coli gitu, terus ada nyebar ya kan. Terus ada yang nyewa PSK, ada ustadz lagi. Seru di sini. Cuman CH, di mana orang siaran lebih dari 4 jam dituduh nyabu, itu cuma di CH. Bandar dia. Aduh, kasihan banget. Kembarannya Superboy itu. Masa iya kuat banget online segitu lama iya gitu. Iya, curiga ya. Kok tahan gitu ya? Aduh, ikut di satu nih. Ke bawah jatuh nih. Jadi gue pernah bikin room pertama kali tuh sama Cho sama Six. Judulnya yang Stephen Hawking. Pemikiran Hawking cara orang cacat bercanda. Itu Coli langsung disuruh bikin disertasi anjing. Udah satu aja gue gak lulus. Aduh gila kan. Terus ditanya kan, dasar lu apa ngomong kayak gitu? Lu udah lulus apa? Lu bisa ngebahas itu? Ih, goblok ya, orang berpikir dibatasin. Lebih Tuhan daripada Tuhan, gila. Iya, gue dibilang ini angka ini penyebar Illuminati gara-gara pakai triple 6. Itu awalnya Pak boy. Profesor, Pak Itu Profesor. awalnya itu. Awalnya itu kenalan. Iya. Terus di share kan di room temennya dia dulu tuh. Ya udah. Tambah kasus Matrix lagi sama siapa? Sama siapa? Tapi masih ke bawah ke sini sih Yunan. Lupa gue si Predator Sex. Masih ke bawah ke sini Yunan. Gua pakai nama ini kan masih ada 7 DS-nya tuh. Masih ada 7 DS-nya tuh. Ada yang ngeprotes, ngapain sih masih pasang 7 DS? Anjing aja. Kenapa sih? Ada apa loh dengan kalian? Mungkin ini kali ya, tapi kalau gue lihat fenomena kayak gitu kok beda. Pada saat lu yang make Coli, itu orang protes. Pada saat Ayunan yang pakai, malah ada supirnya Ayunan, ada satpamnya Ayunan, ada babysitternya Ayunan. Ya karena memang kemunafikan. Bukan, itu kan beda kasta kan. Iya. Anjing. Kemunafikan ada di Coli. Oh, ada di Coli, betul. Di Ya, real bukan munafik. rajanya munafik gua. Betul. Oh. Enggak, soalnya Coli pilih Ganjar kemarin, Ayunan kan pilih Prabowo. Oh, sampai lagi ke situ anjing, Ganjar. Enggak, itu gue pengen nanya, serius gue nanya Ki. Kenapa kok jawabannya Kaisar Anda ramah sekali itu? Gimana ceritanya? Kenapa? Nggak kedengeran. Kok bisa jawabannya Kaisar Anda ramah sekali? Apa tuh Kaisar Anda ramah sekali? Gue nggak notice. Gak relate. Enggak lah. Payah. Yang ditanya di forum di Bali kalau nggak salah soal apa itu? Iya kan Ekonomi belum atau apa? relate. Kan nggak tiap hari kita nonton berita Nan. Terlalu Viral partikular kali, Bang. isunya. Itu viral bang. Aduh, pantesan gagal sih. Ditanya tentang geopolitik, ditanya tentang diplomatik. Jawabannya Kaisar Anda ramah sekali. Yang Oh, ditanya siapa? yang dia ini, Yang dia nanyanya tuh dubes nggak ngerti Jepang. bahasa Inggris. Kalau yang rame tuh bukan yang itu, yang kakek-kakek Sunda tuh ngomong Arab tapi asal-asalan. Itu lagi rame loh di Facebook, di TikTok. Makola itu. Mama Gupron. Jangan ngomong politik lah, berat. Ngomongin Vina aja, Vina. Duh. Enggak, Ayunan nih kadang nggak paham perasaan orang. Nan, orang yang kalah tuh perasaannya hancur, Nan. Jangan dipancing-pancing. Waktu itu belum kalah. Tapi kalau Vina sendiri sih kenapa ya? Tapi lu ngomongnya sekarang, Yunan. Oh, ya biar tambahan. Kenapa ya bang ya? Vina sendiri itu kan film ya, cewek diperkosa gitu ya bahasanya ya. Dan itu jadi konsumsi publik. Ini ada yang gak sehat dari akal sehat publik kita gitu. Jangan diomongin lah.
Kalau nggak biasa nggak ada tuh gara-gara tukang tabung gas kena azab tuh nggak ada. Owner PH-nya kan lagi dituntut kan sekarang. Itu tukang tabung gas kena azab apaan? Kalau mau Kan yang isu bikin film sering nongkrong di CH tuh si Anggi Umar. Tukang tabung gas kena azab tuh kan ada di Indonesia tuh. Ada film pendeknya tuh. sekarang tuh yang lagi Tau gue si Tiara itu yang ikut bikin filmnya bikin dokumentarinya si Jessica. sekarang tuh yang lagi marak dibahas di mana-mana tuh mengenai tapera sialan. Tapera boleh tuh. Kalau Tapera mah dari perspektif libertarian ya, emang negara itu paling suka malakin rakyatnya sendiri. Dengan segala cara, nanti nggak lewat Tapera, lewat yang lain pun akan dipalakin. Kemarin tuh tipis-tipis gue bahas, ada Kiki juga tuh tentang IQ 78 tuh. Oh Orang iya. Indonesia kan. Maksud gue, emang kayaknya bener deh gitu maksud. Ngerti gak sih maksud gue? Itu ini Tapera tuh lawan dari Ampera. Ampera kan amanat penderitaan rakyat. Kalau Tapera itu Gue mau makan tahapan Sunda Ampera penderitaan. itu. Tapera tahapan penderitaan rakyat. Itu Tapera buat rumah ya? Kagak nyicil doang 50.000. Apa lu Jadi nyicil dipotong, kan? sebulan 50.000? Iya dipotong. Tetap punya kita, cuma nanti baru ambil. Itu investasi bodong ala negara, Bang. Betul. Itu modelannya kayak BPJS Ketenagakerjaan gak sih? Ya emang lewatnya juga itu potongannya. Oh, tapi pengambilan pencairannya beda. Beda. Emang bisa cair. Oh, nggak bisa. Emang lu bisa hidup 200 tahun? Wah, 50.000 per bulan lu bisa dapat rumah tahun berapa, Cok? dan nggak bisa dicairin kalau kita udah resign gitu. Bisa ada batas usia dalam perda bukan ya, undang-undang ya. Oh ya udah, berarti sistemnya kan sama kayak BPJS Ketenagakerjaan kan? Iya, intinya yang dibilang sama Dimitri tadi soal masalah kehobiannya negara untuk ngambil duitnya rakyat aja, soal masalah teknisnya mau lewat apa aja gitu. Maksud gue kayak nggak masuk akal aja gitu, tabungan 50.000 lu bilang untuk perumahan Tapi secara nggak langsung negara menyelamatkan uang 50.000 lu. Gini, gue nggak Kalau setuju masih sama bisa Dimitri. diambil. Tadi Dimitri bilang bahwa negara ini memang seneng merampas uang kita. Kalau gue rasa nggak gitu. Bahwa rakyat kita memang seneng uangnya dirampas sama negara. Iya, perspektifnya lebih ke sana sih, benar sih. Udah tahu bobrok masih didukung. Jadi kayak tapi slogan tidak tertulis, please rampok kami gitu loh. Yang dihujat lurahnya, tapi presidennya mah tetap dipuja-puja. Ini kayak kemarin kan baru nongol, lihat nggak perubahan RUU penyiaran? Kan tadinya KPI cuma ngurus TV sama radio, nanti influencer semua dibawa KPI. Iya katanya, YouTube juga. Oh ya, itu dari tahun kemarin tuh, 2022 itu mulai rame. Dia disahin bulan Juni. Kalau Kemarin saya gua lihat habis sih, bahas draftnya. Semua aktivitas internet yang bersifat penyiaran, broadcasting, semua sama KPI. Digital postnya. kalau saya lihat sih ada ini sih bisnis mekanisme kontrol sih, Bang. Pastilah. Ya, Iya, daya ya itu tekan. Enggak, dan itu cenderung dimainkan oleh apa ya, aparat lah ya, memainkan kalau gue sih sebutnya duit fungsi Polri gitu. Nah, oleh karena itu, tipis-tipis malam ini kita bahas pertanyaan di atas tuh. Negara ini baik-baik aja, kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa. Ayo, yang berani-berani aja. Yang jadi Menurut gua, masalah itu, Jawab gitu. yang jadi Ini masalah itu, mirip negara. Sebelumnya Yunan, biasanya lempar corona Yunan. gue sih menolak eksistensi negara ya, Bang ya. Maksudnya negara itu bagi gue cuma proyek kekuasaan lanjutan teritorial aja. Melihat negara itu dari apa ya? Nggak bisa Terus lihat dari apa? sudut. Menurut Dimitri, Indonesia apa paguyupan? Apa sanggar? Indonesia itu Kumpul. kelanjutan dari proyek kolonial aja, selesai. Karena bagan politisnya juga kan kita lihat kayak misalkan PT apa sih yang perkebunan besar itu, PTPN ya, itu kan lanjutan dari VOC, cuma perubahan nama aja, cara kerjanya sama. Iya, tapi kantong masuknya nggak ke kantong Belanda. Tapi model akumulasi kapitalnya sama, Bang. Oh iya, sistemnya sama, cuman orangnya aja yang ngolahnya beda. Kalau di perusahaan itu cuma ganti komisaris aja. Beda dong, bukan cuma ganti komisaris, ganti kas juga.
Kan tetap untuk Indonesia, bukan untuk Belanda. Lebih tepatnya untuk para koruptor. Lu lihat aja tuh kasus Kementan. Jangan disenggol gitu dong sih. Atau yang paling parah, Sendiri. udah pada dengar belum? Ini boleh nggak ya ngomong Surya? Nggak apa-apa lah, paling nggak disebut. Boleh lah. Beredar emas palsu oleh Antam, udah baca belum? Oh iya itu. Itu sebodoh apa bisa? Menurut gue sih nggak bodoh ada permainan. Bisa itu emas palsu. Ya enggak bodoh. Mereka terlalu pintar makanya bisa kayak gitu. Oh, itu kejadian dari tahun 2010 kan. Itu sebenarnya Bayangin 109 atau 110 ton emas palsu kesebar nih di Indonesia. Dengan cuman labelnya doang ya asli, label Antam doang ya asli. Nah itu palsunya ini karena dia bukan bahan emas gitu ya. Iya, cuman labelnya doang. Kasian banget Heru ya. itu sertifikasinya aja. Gua udah ketebak. Pasti larinya ke sono nih anjing nih. Urusan valuasi sih itu kan banyak emas dibentukkan jadi digital, terus kemudian tuh habit di kita itu minta. Jadi angka digitalnya udah lebih gede daripada angka emasnya, jumlah emas murninya. Kalau menurut gue sih kayaknya bukan hal yang lebih besar sih Bang, tapi lebih ke arah konflik manajemen internal dilempar ke publik. Enggak, memang Karena banyak Antam mainannya. Ini kok misalnya kayak emas impor. Masa emas impor? Tapi yang di impor itu emas kita dikeluarin dulu terus dimasukin lagi supaya harganya harga impor. Kan parah. Oh itu ada ininya Bang, ada lembaga penilainya sendiri tuh di luar. Standarnya ketat kalau penilaian aset murni kan. Itu kan kata lu ngomongnya ke kita ketat. Kalau di atas enggak. Ya, ya teman-teman sekelasnya juga yang ngatur sih. Kalau kita kan bagian ditakut-takutin. Iya kan yang dagang sama yang buat variabel apa namanya asesmennya ya sama. Satu kelas juga mereka juga. Ini belum ada yang ini mau jawab pertanyaan ini. Negara ini baik-baik saja, ya kenapa tidak? Ya kalau semuanya mau ya kenapa? Suara lu hilang. Serius? Cek. Hilang Nah, ini baru. Tadi. Ini gede tapi becek. Gede tapi becek kayaknya. Enggak, tadi hilang. Sekarang udah lumayan. Ya gimana? Negara ini baik-baik aja nggak? Enggak, itu aja sudah prasangka baik. Menganggap ini sebagai negara aja, itu udah prasangka baik. Apalagi ditambahkan baik-baik saja. Aku punya diksi seperti ini, Superboy. Negara ini baik-baik aja karena ada masyarakatnya yang kurang pengetahuan dan ilmu pengetahuan kali ya. Jadi siapapun yang ada di atas itu, ya mereka mudah untuk dibayar kali ya. Maksudnya kurang pengetahuan dan ilmu pengetahuan ini mesti gimana? Dua hal berbeda ya. Jadi ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan. Iya. Jadi gini, nah kalau pengetahuan itu kan mereka itu kan ambilnya hanya dari sudut pandang yang dimana mereka sukai aja kan gitu. Kalau ilmu pengetahuannya ya tanpa ilmu pengetahuan yang penting mereka dikasih kepentingan kan, maka mereka akan mendukung itu gitu. Jadi akan baik-baik saja gitu. Paham nggak sih? Tapi ada satu ini sih Bang, gue baca dikit tuh tentang biopolitik ya bahasanya ya. Jadi untuk satu sistem mekanisme operasional politik itu bisa bekerja kan gitu ya, dia harus mengalami satu titik transformasi dan itu sifatnya itu disrupsi gitu. Kita contoh ambil Cina kan pertama itu kan revolusi, ada istilah revolusi kebudayaan, century of humiliation kayak gitu. Jadi ada referensi sejarah, mereka bisa belajar gitu. Kalau kita belum sempat mendokumentasikannya, enggak, kita lebih ke arah ya udah sabotase 65 ketika kita mau bangun visi jangka panjang Manifollow State itu udah disikat gitu. 32 tahun kita di bawah kontrol aparat gitu,
mikir aja harus diatur gitu. Jadi kalau hari ini baru ngalamin transformasi sih, ini bagian proses sih. Tapi hari ini bukannya kita balik ke yang 32 tahun. Artinya kita maju ke belakang. Nggak apa-apa, kayak di Jerman bang, kayak gitu. Balik lagi kita. Ya enggak lah, Bang. Enggak. Balik ke 32 tahun. Bilang nggak apa-apa. Kok Iya. kontraksi sistem kan bisa ke kanan atau ke kiri sih bang, kalau menurutku sih. Gua kasih contoh satu ya. Masih berhubungan dengan negara baik-baik saja atau pendidikan IQ 78 tadi tuh. Gue udah sempat bilang beberapa kali sih. Contoh negara tidak baik-baik saja itu adalah Komisi Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pendidikan tuh. Komisi 9 kalau nggak salah ya. 9 atau 11. Lu bayangin anak-anak mereka tuh nggak sekolah di negeri. Kebanyakan di antara mereka menyekolahkan anaknya di swasta. Artinya mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan Indonesia meragukan kualitas pendidikan negeri. Padahal itu tugas mereka. Harusnya mereka ada aturan lah begitu ya, yang meminta mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka di perguruan negeri itu atau pendidikan negeri. Supaya mereka bisa berpikir kalau mereka pengen kualitas pendidikan anaknya baik, mereka harus meningkatkan kualitas pendidikan negeri. Kena zonasi, man. Kan itu poinnya. Ini Ngapain? kalau meningkatkan kualitas pendidikan, oh harus lebih baik daripada negeri. Sekarang kurikulumnya sudah baik belum? Bukan. Makanya gue bilang, mereka ini kan mewakilkan rakyat Indonesia secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Kalau mereka menyekolahkan anaknya sebagian besar di pendidikan swasta, berarti mereka sadar kan perguruan negeri, perguruan negara yang harusnya diandalkan untuk memajukan pendidikan Indonesia itu lebih buruk daripada pendidikan swasta. Memang kita aja nggak pernah nonton TVRI kok, yang nonton TV lain. Ya kalau TVRI kan just entertain atau apalah begitu. Tapi ini kan pendidikan hal yang mendasar bagi bangsa ini. Bagaimana bangsa ini bisa maju kalau tidak dicerdaskan? Memang tujuannya supaya tidak dicerdaskan, gimana sih Nan? Bang, itu juga bahaya sih. Gitu. Kata maju itu, gue nggak mau ya nanti negara ini maju, tapi gue disiksa kerja sama kantor gue sampai jam 10 malam kayak di Cina 96. Gue mau biasa-biasa aja sih. Kemajuan tuh jebakan peradaban juga sih sebenarnya. Itu bibir lu aja yang maju itu kalau gitu ngomongnya. Enggak, karena tafsir kemajuan kita itu masih ngadopsi standar Bank Dunia. Kita nggak punya imajinasi politik sendiri, Bang. Enggak, tapi gue setuju sama Dimitri yang ini. Yang bagus itu maju, karena kalau kemajuan itu melewati maju. Yang over itu nggak bagus. Kenyang itu baik, kalau kekenyangan kan nggak baik. Kalau negara ini akan maju itu mustahil bagiku gitu. Tapi kalau negara ini akan baik-baik saja, saya sepakat itu. Enggak, maksud gua kata kemajuan ini ditafsirkan oleh siapa gitu. Iya, makanya maju aja itu bagus. Tapi kalau kemajuan itu kan melebihi, kelewatan. Ya, mekanisme kemajuan ini dilakukan oleh apa? Karena yang gue lihat ini sekarang aja brutal banget sistemnya kemitraan. Ya soal Itu disuruh kerja sampai jam 10 malam tuh itu emang nggak cocok di konteks Indonesia. Kalau di negara 4 musim kan mereka punya musim panas, musim semi, musim dingin, which is waktunya mereka terbatas. Kalau kita kan ya cuma 2 musim cuy. Kalau nggak bisa hari ini ya besok lagi dikerjain. Ya kayak gitu tuh. Jadi pikiran waktu kita nggak terbatas, sirkular harusnya. Contohnya kayak proyek hilirisasi ya Bang ya. Kan kebetulan gue kerja di ya adalah di kelompok sana gitu, tambang gitu. Ya hilirisasi itu kan bahasa abstrak ya aja gitu, dengan menyematkan kesejahteraan rakyat, tapi tahapan implementasi kita cuma kebagian dikit. Karena apa? Karena di situ ada hak cipta teknologi, investment teknologi, pekerjanya siapa, pembagiannya gimana, itu nggak pernah dibahas. Kayaknya lu termasuk bagian IQ 78 deh, Pak. Ya terserah, tapi kalau menurut gue ya kata kemajuan itu kita terlalu terjebak sama apa ya? Hilirisasi itu jauh lebih baik daripada kita mengirim bahan mentah ke luar negeri. Iya,
Kita tahu, tapi gini bang, kalau misalnya kita punya barang nggak kita jual, terus barangnya lu antepin terus, enggak kan? Negara dunia ketiga itu perspektifnya gimana gue ngebuat lempar barang keluar, biar sirkulasi kapitalnya jalan, monetary sistemnya stabil. Yang dibaca juga situasinya. Nah, lu ngerti nggak sih hilirisasi itu apa dan bagaimana? Hilirisasi itu adalah bagaimana upaya Indonesia agar kiranya bahan-bahan mentah bisa diolah di dalam negeri. Upaya Indonesia atau upaya BUMN dari kita cuma 51% Apapun aja? itu, secara logik itu baik karena bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak daripada kita mengekspor bahan mentah ke luar negeri. Itu poinnya. Kalaupun jumlah tenaga staf ahli asing jauh lebih banyak, setidaknya hilirisasi bisa menjadi lebih baik daripada hanya sekedar jadi pengekspor bahan mentah ke negara lain. Ya nggak apa-apa, itu kan propaganda pemerintah, selesai Apa aja. yang propaganda? Propaganda dong. Itu kan batasannya begini. Berarti yang bisa menjalankan hanya yang bisa membangun pabrik hilirisasi. Sedangkan yang tidak mampu tidak diizinkan bermain. Nah itu, gue bisa Pembatas. jawab pertanyaan itu juga bang. Jadi ketika lu bicara tentang peta pembangunan, itu yang dilibatkan adalah orang yang dalam proses produksi. Orang yang tidak terlibat dalam proses produksi, dia akan dieliminasi. Dikata pembangunan eliminasi. Kalau ekspor bahan mentah, pabriknya dibuat di luar negeri, maka lapangan pekerjaan yang terserap adalah negara asing tersebut. Tapi kalau pabriknya dibuat di Indonesia, diolah bahan mentah menjadi barang jadi, maka pasti akan menyerap tenaga kerja lebih banyak daripada sekedar ekspor bahan mentah. Kan itu poinnya. Iya, tapi yang hasilnya yang bisa bermain hanya perusahaan-perusahaan BUMN. Itu tetap saja siapapun yang bermain, dia pasti tetap akan membutuhkan atau menyerap tenaga kerja lebih banyak daripada sekedar mengekspor bahan mentah. Jangan hanya karena nggak kebagian kalian ngomong begitu. Harusnya kalau kita mau idenya semi desentralisasi, misalnya kayak ada objek alam di Kalimantan. Harusnya perusahaan di Kalimantan, ada apa perusahaan-perusahaan di Jakarta, di Jawa atau di Sumatera yang bertarung di sana gitu. Ini kan akan jadi problem sosial justru atas nama hilirisasi. Nggak, kenapa sih? Banyak harus atau banyak rakyat skeptis dengan oligarki atau kapitalisme ini. Saya kasih tahu ya, oligarki itu juga akan miskin mendadak kalau sebuah negara tidak sejahtera rakyatnya. Rakyatnya nggak bisa nginap di hotel, nggak bisa ke rumah sakit, nggak bisa bayar makanan-makanan restoran. Di mana restoran, rumah sakit, dan hotel itu kan pemilik oligarki juga. Atau orang-orang yang punya duit. Kan poinnya begitu. Odol yang kalian pakai, sikat gigi dan sebagainya itu produk oligarki semua. Kalau kalian sengsara melarat, mereka juga akan melarat karena produk-produk mereka jadi nggak laku. Jadi mereka juga punya tanggung jawab oligarki itu agar sekiranya bisa ikut mensejahterakan rakyat Indonesia. Karena itu keuntungan secara bisnis bagi mereka oligarki itu. Q78 ini. Nah gini, kalau kita bahas oligarki, idenya tuh kan hanya ada King Kong, monyet, dan bedes. King Kong itu pemilik pisang, monyet yang bagi-bagiin pisang, bedes yang menerima pisang. Nah tinggal si King Kong ini instruksiin ke monyet-monyet, yang bedes yang di sana jangan dikasih pisang dulu, yang di sini kasih pisang dulu, atas nama hilirisasi. Akhirnya nggak maju-maju kita. Harusnya kalau mau maju bisa nggak dibalik, bahwa yang pemilik pisang adalah bedes-bedes ini, gitu. Untuk menjadi saingan King Kong si pemilik-pemilik pisang. Iya, di konteks kapitalnya juga pasti yang bakal menguasai adalah modal dari luar, karena kalau misalnya pasca produksi ya, kita misalnya sudah kelebihan barang di sini dan harus ada engagement keluar. Nah, di situ ada lingkaran kepatuhan sampai ke negara tujuan. Enggak, kalau sorry. Iya, lingkaran kepatuhannya tuh dibuat oleh lembaga yang namanya World Trade Organization dan lain sebagainya. Kalau begitu, nah, kalau argumennya begitu, langsung saja minta duit sama oligarki. Jangan pakai seolah-olah kalian dizolimi itu. Kan begitu. Kalian pengen bangun sesuatu tapi nggak punya duit. Minta aja duit langsung sama oligarki. Seperti pengemis tuh. Ya wajar, mereka juga mendapatkan hartanya berkat usahanya juga tuh. Kan begitu poinnya.
Terus tiba-tiba That's it, kalian Bang. miskin, terus tiba-tiba bilang, oh nggak adil, masa milik mereka aja. Ya udah, lu berjuang dari sekarang supaya kalian bisa menyamai mereka. Iya kan, ya gimana pun project itu, ada aturan TKDN, ada aturan apapun itu, tapi pemodal di atasnya ya tetap aja. Kita cuman manajemen pelaksana aja, Bang, kan. Udah. Itu tuh kalau di apa namanya the economic hitman tuh, eh, dia ketemu salah satu bupati di Sulawesi Selatan tuh. Terus dia coba engagement untuk proyek sumber daya alam. Terus si bupati bilang, ya kenapa Anda bertanya kemungkinan kerjasama kepada saya? Anda kan seperti elang. Anda tinggal terbang ke atas. Anda mau mencaplok anak ayam mana yang ingin Anda makan. That's it. Lingkaran kepatuhannya tuh di atas sana, Bang. Dan semua perangkat aturan yang dibuat untuk mempersiapkan itu juga. Maksud gua tuh paling enggak mulai sekarang kita bisa sedikit lah mengurangi pemikiran-pemikiran yang menurut gua nggak ada dasarnya juga. Apa ini oligarki? Cuman pemalas pengangguran yang pengen dapat duit serta merta atau pengen menuntut keadilan sementara dia juga tidak adil pada dirinya sendiri. Bisa dijustifikasi gitu juga, dan ada beberapa yang menyampaikan itu karena mereka sudah menjadi korban dari oligarki itu sendiri. Memang kan manusia memang tidak luput dari keserakahan. Itu juga karena beberapa hal yang memang sudah menjadi budaya buruk lah pada bangsa ini. Cuman kayak statement-statement yang ya akhirnya dikuasai oleh mereka, ya mereka yang punya modal. Masa mereka yang modalin terus kalian yang kuasain? Aneh. Gue sepakat di satu sisi. Artinya kayak ada beberapa orang yang sebenarnya mereka itu malas, tapi mereka mendempleng dengan orang-orang yang memang sudah struggle tapi terhimpit karena keadaan, terhimpit karena situasi, dan terhimpit karena ya tadi status gitu dan strata. Mereka seenak jidat gitu ngomong soal masalah oligark, sementara ya realitanya seperti yang lu bilang gitu, mereka pemalas. Ada memang sebagian itu orang dempleng di situ, tapi ada juga yang benar-benar mereka itu mau berusaha aja, ya memang seterbatas itu. Artinya kayak ya memang potensi untuk kebentuk oligark itu udah terjadi. Nah kalau itu gue sepakat. Saya rasa poin-poin yang disampaikan Coli itu benar secara logik. Argumentasinya juga kuat. Memang ada lah, namanya manusia kan tidak luput dari keserakahan. Tapi ya gue pribadi optimis. Karena logik dasarnya begitu. Oligarki tidak akan makmur kalau rakyatnya tidak sejahtera. Dia mau jualan kemana produk-produk mereka? Iya, gue juga sepakat sama lu soal masalah yang tadi, dan yang memang kaum yang menghancurkan itu kaum yang cuma ikut-ikutan, kan? Dari dulu kayak gitu. Sejarah udah mencatat. Betul, kayak Kiki, nih, Citra Baru. Gini, di dalam sistem kapitalisme itu ada bahan zat psikotropikanya namanya optimis sebagai altruism. Supaya apa? Ayo kita harus ikhtiar. Lo arenanya udah nggak memungkinkan, gimana sih? Iya, itu akhirnya jadi permainan mereka-mereka juga kan, Bang. Ya, gue pikir ya nggak apa-apa sih kalau lu dapat sebagian kecil dari hasil, misalnya ya ada perjanjian multilateral, kita digolongkan ke negara-negara KTT G berapa, terus diratifikasi oleh Indonesia itu jadi project-project, terus lu dapat bagian di situ. Lu mikir nggak sih kalau mereka bayar sedikit tapi dapatnya banyak gitu? Nah, gue pikir ya untuk mandiri, ya revolusinya itu bukan revolusi oligark, ya benar-benar revolusi mental.
Kalau pertanyaannya kan kalau kita misalnya di embargo kayak Venezuela, kayak Iran, gue yakin kalau isinya kayak Bang Ayunan tuh nggak bakal survive Indonesia. Udah keluar itu. Ini tendensi karena udah nyebut kenapa lu bisa berpandangan seperti itu, Be? Ya karena kan gue ngeliat ada hal yang apa ya, ada hal yang positif saja ngelihat keadaan itu. Padahal kan dia juga tahu di sisi lain argumentasinya mengatakan bahwa memang itu di atas penguasaan sebagian orang gitu loh. Dan itu oligark kan. Ya menurut gue apa ya, ide-ide tentang berdikari dan lain sebagainya, ekonomi kerakyatan, yang bentuknya koperasi sekarang yang khas di kita itu bisa diterapkan dengan custom yang ada sekarang gitu. Ya gue nggak tahu ya kalau koperasi ini jadi koperasi simpan pinjam di lingkungan gitu. Kan bentuknya juga mirip-mirip aja sebenarnya, Be. Yang lu tahu grup-grup itu, yang mereka bilangnya jadi grup itu. Itu konsepnya juga awalnya dari koperasi, sama-sama aja. Ya. Tapi soal bagaimana kita punya posisi di ratifikasi kebijakan itu kan, Bang. Enggak, itu kan bicara tentang mekanisme, tapi bicara tentang ide dasarnya yang tadi Ayunan sampaikan itu bicara logika kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan modal. Ini gue mau kasih contoh di luar dunia bisnis misalnya antara Israel dengan Palestina. Israel karena punya kekuatan, punya militer, dia bebas-bebas aja dong ngejajah siapapun. Memang Palestinanya aja nggak mau usaha buat senjata, sehingga bisa ditindas. Kan gitu jadinya kalau kita bicara logika kekuatan. Iya, itu yang gue tadi kritisi atas statementnya Ayunan. Seolah-olah dia pukul rata semuanya. Cuman gini deh Ki, maksud gue gini loh, yang mau dikritisi sama Ayunan itu orang-orang yang bilang kalau dia itu anti oligark, sementara mereka tuh sebenarnya bukan orang yang memang struggle melawan itu gitu. Tapi Mereka juga nggak ngerti. Kayak yang cuman ikut-ikutan doang. Ikut-ikutan, mereka malas, dan kebetulan ada nih kereta namanya anti oligark nih. Ya kita tahu bahwa orang-orang yang tadi dimaksud itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar memang arenanya tidak disediakan loh. Kalau dibilang sepenuhnya untuk rakyat, oligarki itu juga warga negara Indonesia. Lo gini loh, kalau kita sebut negara kita itu republik, kan artinya bukan rakyat dua kali, tapi bahwa rakyat adalah tuannya atas negeri ini. Gue yakin lo akan jadi bingung ketika ada pertanyaan dilontarkan ke lo tuh. Terus lo maunya gimana? Usir oligarki dari Indonesia? Bukan, kalau misalkan idenya gue, kita sudah demokrasi dalam sistem politik, tapi belum ada demokrasi dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi kita masih monarki, masih kayak kerajaan gitu, turun temurun, nggak diserahkan kepada orang banyak. Tadi dibahas acara baru sistem koperasi. Koperasi itu adalah ide ekonomi yang demokratis, sehingga penentu kebijakan tidak ditentukan oleh segelintir orang, tapi sekelompok orang. Nah, kalau misalkan untuk mengimbangi oligarki tadi yang gue bilang bahwa selama ini mekanismenya itu dari King Kong monyet ke bedes, monyet mau nggak gitu dengan membangun kekuatan-kekuatan dari kecil-kecil yang berkumpul menjadi penyedia pisang juga supaya bisa bersaing. Artinya misalnya ada satu koperasi berisi 1 juta orang dengan iuran berapa, dia bisa terkumpul berapa puluh T. Ya udah support calon DPR yang ini, calon presiden yang ini gitu. Artinya kan juga bisa mengimbangi kekuatan. Nah, di situ baru terjadinya keadilan. Karena selama ini demokrasi kita lebih liberal bahkan daripada Amerika, tapi dalam sistem ekonomi semua hanya dikuasai oleh segelintir orang. Di situ yang tidak adilnya gitu. Apalagi kalau kita bicara note-note-nya dalam chain perdagangannya, itu edit value-nya kan tidak dibagi secara rata gitu. Bahwa masing-masing menentukan value-nya sendiri. Bentar lagi dikuasain segelintir ormas, Bang. Ormas ada yang mengelola pertambangan itu. Saat si Bedes tadi dikasih pohon pisang, dikasih pisang pun, dia juga bertingkah kayak King Kong. Beda, kalau King Kong itu menentukan kebijakannya oleh segelintir King Kong. Tapi kalau monyet memiliki pisang karena hasil dari kolektif atas nama koperasi atau ekonomi kerakyatan,
kebijakannya tidak ditentukan Tadi, segelintir monyet tapi sekelompok monyet gitu. tadi lu bilang segelintir orang aja yang gua maksud. Faktanya secara data pegawai swasta tuh 40% kikisiaan. Dokter 10%, PNS 25%. Yuk bayangin tuh berapa lapangan pekerjaan yang 40% dibuka lapangan pekerjaan oleh oligarki. Bisa bayangin nggak? Tapi oligarki itu nggak bisa kaya tanpa ada pekerjanya, Bang. Dia itu cuma duduk santai doang. Mana ada bisa kaya? Justru nggak? itu yang disampaikan sama Yun. Enggak, jadi oligarki itu kan cuma memfasilitasi alat produksi aja. Yang mempekerjakan kerjaan itu adalah buruhnya. Lu pernah nonton video nggak? Ada Jokowi bilang di pidato tuh, nih Pak Ciputra sudah ngambil tuh 500 hektar di KN. 500 hektar itu kira-kira berpakai apaan? Dibangun gedung, dibangun lahan-lahan pabrik, bisnis segala macam, menyerap lapangan pekerjaan. Itu kan buat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya juga. Kalau Ciputra dapat lebih banyak karena dia punya modal. Yang jadi masalah itu kita nggak Gosok-gosok lampu Aladin begitu. nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah itu kan ada teori ini Bang ya, Bang Cerak Baru, teori nilai lebih ya. Kalau di Karl Marx ya ngomongnya. Jadi ada perampasan yang dalam mekanisme Perampasan edit kerja. value yang harusnya dibagi secara merata akhirnya dimonopoli beberapa pihak gitu. Itu yang jadi masalah fundamentalnya, Bang. Yang korup itu bukan oligarki, yang korup itu pejabat. Bukan korupnya, tapi apa ya, lebih tepatnya itu hukum itu kan parsial, Bang. Dia juga melegitimasi perampasan juga dengan kata pembangunan. Contohnya kayak pembangunan di Jakarta yang dibangun gedung-gedung, tapi orang aslinya diusir kan. Apa yang dibangun? Akumulasi kapital. Makanya pendekatannya mau logika kekuatan atau logika keadilan. Karena posisinya terkadang diametral. Aduh. Nyerah gue, boy. Itu kalau kata tesisnya DNA Aidit ya, Bang ya. Dibilang Indonesia itu strategis dalam peta geopolitik dan geoekonomi ya. Baik-baik, Bastian Aidit, baik-baik. Iya, ini mah ilmiah aja gitu, ilmiah. Bukan dari dia sebagai ketum partai apa gitu. Jadi karena kita punya sumber tenaga kerja IQ 78, jadi murah dibayar dan tunduk. Dan disubsidi Tuhan kok, tenang aja. Kalau gajinya kurang nanti dia berdoa dapat gitu. Orang-orang yang berkampanye atau berkampanye anti oligarki dikasih duit cepek juga turun ke jalan, bos. Iya mau bilang apa? Ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya berarti negaranya belum siap untuk berdemokrasi. Ya artinya oligarki juga tidak bisa disalahkan. Sebagian kecil keserakahan oligarki itu. Lebih banyak adalah keserakahan pejabatnya. Ngapain dia menangin oligarki? Oligarki juga nggak punya pilihan. Pengusaha-pengusaha ini nggak punya pilihan juga. Sometimes dia ditekan sana, tekan sini. Pengusaha kan senang sekali kalau seandainya pemerintah ini bersih, lurus, adil, dan makmur tuh. Kan logiknya begitu. Cuman karena pejabat-pejabat nggak bisa berbisnis, gaji gubernur aja 8 juta kok. Gimana ceritanya? Ya otomatis, iya kan? Kekuasaannya ya dibikin PT, akhirnya kerjasama dengan oligarki segala macam. Namanya deal-dealan bisnis. Oligarki nggak jadi masalah soal itu, pengusaha nggak jadi masalah soal itu. Yang bermasalah adalah pejabatnya. Kalau perlu kita dukung oligarki itu. Enggak, yang dipermasalahkan adalah orang yang melakukan tindakan korupsi dan orang yang mengiyakan sistem itu ada. Bener nggak? Jadi nggak bisa satu kepala yang kita salahin gitu. Kalau menurutku sih gitu, Bang. Yang mengiyakan sistem itu bekerja juga sih jadi masalah juga. Kalau menurut gue yang salah sih yang bilang oligarki nggak salah. Itu yang salah. Kalau Nasdem gimana tuh, Bang, anti oligarki? Padahal dia oligarki, bingung. Circular logic tuh, aku bingung. Ya kan memang biasanya begitu. Orang yang menyatakan dirinya saya ini pinter loh, itu biasanya orang yang paling nggak pinter. Itu bisa gue balikin ke lu gak sih, Ki? Iyalah, yang bilang oligarki salah juga biasanya salah. Jangan dibalik-balik begitu lagi. Kita nih masing-masing individu punya tanggung jawab mencerdaskan bangsa. Gini, nah dalam logika
afirmasi itu punya konsekuensi sebab akibat, tapi negasi tidak punya konsekuensi sebab akibat. Contoh, saat ada api maka ada asap, tapi nggak bisa dibalik. Saat tidak ada api maka tidak ada asap. Itu nggak hierarkis, nggak kausalitas. Vape gak ada api, ada asapnya. Zaman berubah. Itu kan penggalan-penggalan orang dulu ngomong kayak begitu. Gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Zaman sekarang ada. Smoke effect dalam pentas-pentas kesenian gak ada apinya. Tapi problematik nggak sih ketika kita analisa gitu, kita ngelakuin analisa ternyata kita mempermasalahkan ini yang salah, ini yang benar. Jadi gue juga kadang-kadang suka war itu sama quote-quote dulu itu yang sometimes gak relate dengan zaman sekarang. Apalagi namanya tuh hidrogen ya, apa namanya boy, yang kalau kita makan es itu terus kita berasap itu ada apa ya, Cair. dry ice itu, es kering, ada asapnya kagak ada apinya. Ngomong apa lu? Jadi jangan sok pinter lagi. Nah, gue tadi jelasin bahwa yang punya konsekuensi kausalitas itu hanya yang afirmasi. Kalau yang negasi nggak ada. Tendensius aja. Itu kausalitas juga dibantah tuh kalau kita pakai tafsir Abraham, dibakar nggak kebakar tuh manusia satu tuh. Jadi api kayaknya nggak. Gimana dibakar nggak kebakar gimana, coba jelasin Dimitri. Seru. Ya, jadi kan hukum pasti dalam semesta itu kan api itu membakar panas ya. Cuma kalau dilemparin ke Nabi katanya nggak kebakar tuh si Abraham. Ini juga goblok, membakar panas gimana sih? Api itu Iya, panas, membakar panas. Iya itu kalau dilemparin ke si Abraham kagak kebakar, aneh gitu. Iya, orang hipotermia juga kepanasan kayaknya. Apa ya? Dia kesakitan terus tubuhnya kayak ditusuk-tusuk jarum. Ah, hipotermia kepanasan maksudnya? Iya, awalnya kan Sensasinya pernah. seperti orang kebakaran. Iya, sensasinya seperti itu. Gini, api waktu dihadapkan kepada Ibrahim, api memutuskan dirinya untuk berkehendak tidak membakar Ibrahim. Kita lagi ngomongin negara bukan dalil. Iya, api berkehendak gak sih anjir? Aki lu Ki ya. Nggak jadi minum bir lu kalau ada Bang Kiki. Biasa Ki ya. Orang lagi ngomongin Berkehendak anjir. Anjir. Ntar ujung-ujungnya berkah nih, liatin. Janganlah bawa ke situ. Dan juga yang jadi masalah dari proyek demokrasi ini ada sabotase fatwa bang. Jadi ada ijtihad ulama gitu. Milih ini, milih itu. Jadi orang nggak usah mikir lagi udah. Itu juga oligark loh. Iya. Dikumpulin rame-rame. Sebenarnya yang mau disampaikan sama Yunan tuh gue udah nangkep sih sebenarnya. Oligark tuh nggak selamanya jahat gitu. Tergantung polanya. Iya, Cuma nggak selamanya kepentingannya umum biasa aja. yang mencoba untuk mengadu domba. Tapi kita berpikir jernih lah. Nan, itu Joli bilang oligarki tidak selamanya jahat, tapi yang lama tuh jahatnya. Aduh. Meskipun tidak selamanya. Ya ada kemungkinan juga Ki kalau lu jadi oligarki lebih anjing. Demokrasi juga nggak selamanya baik Ki. Iyalah. Gue memang gak setuju demokrasi. Apa sih bedanya oligarki sama demokrasi? Kan sama-sama manusia juga yang bermain di dalamnya kan? Nah, tuh Nan, coba jawab Nan. Nah, itu yang paling benar tuh pernyataannya. Ditariknya ke situ. Maksudnya apa sih? Nggak ngerti gue. Oligarki kenapa? Kita udah ngomong ratifikasi. Oligarki sama demokrasi, maksudnya? Oligarki dari manusia juga bang, demokrasi dari manusia. Jadi bedanya manusianya nggak masuk gua, itu aja. Itu baru dari Tuhan tuh. Dingin sama Ibrahim. Maksud gua tuh sebenarnya, maksudnya ya kita juga harus objektif lah. Iya kan? Banyak narasi-narasi ini oligarki segala macem. Waduh, lu maunya apa? Lu pengen lu yang usaha, lu yang maju, tapi dimodalin sama oligarki gitu. Ya gini. Dimodalin Anies bang. Ini argumennya Ayunan. Maksud gua sebenarnya, lo gini Nan, nggak setiap yang lo maksud itu pasti yang sebenarnya. Belum tentu. Ya itu jawab dulu itu dry ice. Itu sebenarnya Ayunan. Gimana sih Ki? Itu jawab dulu itu. Kok tahu-tahu benar.
Aduh, tarinya kejauhan. Oleh itu jawab dulu, itu es kering itu nggak ada apinya tapi ada asapnya. Set dah. Apa biang es? Iya. Tadi kan lu bilang nggak ada asap, nggak ada api. Karena ada api makanya ada asap. Nah itu es, biang es, ada asapnya, nggak ada apinya. Tawa dia anjing. Ya kurang lebih ya, nangkep lah ya. Maksud gue nangkep lah. Ya gue juga sempet dapat. Maksudnya kalau ada beberapa oligarki yang sewenang-wenang, yaitu oligarki kelas menengah lah itu biasanya. Dan Oligarki ada kelas-kelasnya. iya. Pertarungan kelas. Pengusaha sama rakyat itu sama-sama rakyat. Miskin dan kaya itu sama-sama rakyat Indonesia. Kan begitu. Miskin dan kaya itu nasib. Kurang lebih begitu. Kalau lo nggak, Itu kalau lo argumentasi Cartesian itu paling bahaya. Jadi kalau ada istilahnya Thomas Malthusian ya Bang ya, teori Malthusian ya. Jadi kalau misalkan mewajarkan bahwa kemiskinan itu adalah titipan ilahiyah gitu. Padahal yang nggak bilang begitu. kemiskinan. Gak ada yang bilang itu, bro. Nggak ada bilang begitu. Enggak, ketika dibilang nasib itu seakan-akan itu a priori gitu. Iya, nasib itu Nasib keagamaan. sudah bisa diubah. Itu gue mau lanjutin begitu tadi. Kalau lu miskin misalkan nih, ya kan, kelihatan kedengeran dari suara lu pengen kaya bisa lu rubah nasib lu. Enggak apa-apa, tapi gini yang jadi masalah itu adalah mengafirmasi bahwa kemiskinan itu adalah hal yang wajar. Sebenarnya harus kita Itu takdir bukan nasib, Dimitri. Yang nggak bisa dirubah itu. Enggak, tapi katanya miskin itu kan tadi nasib ya. Iya, Nasib itu nasib kan berarti masih a bisa priori ya. dirubah. Dan nasib Masih bisa dirubah. Takdir yang nggak bisa dirubah. Gue nggak tahu kalau takdir. Bedanya apa? Takdir itu apa? Nasib itu apa? Gue nggak tahu kalau takdir. Nah jauh nih. Jauh Kalau nih. balik ke sana, Jauh jauh nih. banget tarik mundurnya, Ki. Gue udah nyebut di 3 kali nih. Ini Iya, ayunan tapi itu ada. Paling males kalau Kiki udah main kayak gitu. tiba-tiba Sumpah. cari argumen aman nasib gitu yang kalau dipertanyakan akan jadi argumentasi panjang sampai subuh. Bukan, argumen gue kan jelas tadi. Kaya dan miskin itu nasib. Sementara nasib bisa diubah. Ya, Tapi ada. nasib ada. itu kan kalau kita bahas bisa 3 SKS juga kan. Jadi kalau kalau ada orang miskin ya memang dia memilih nasibnya itu. Iya ada, tapi jalan merubah takdir di Iya, kepercayaan persoalannya ini tertentu. nasib ini ditentukan atau diupayakan? Diupayakan. Bukan ditentukan. Gini guru, nasib itu masa lalu, takdir itu masa depan. Ya, kenapa kok TikTok ini bawaannya agama ujung-ujungnya gitu maksud gue? Pusing. Iya loh. Itu bercandaan aja Bang. Kita ngomongin orang gila nih, larinya ke agama. Bercandaan itu bercandaan. Pusing gua. Kita ngomongin negara. Tapi gitu Bang, yang tadi aku coba jelasin tuh ada argumentasi dari pendeta Cartesian gitu ya. Bahkan Jadi pendeta bahwa kan. Bang iya ini jadi enggak itu anak. Jadi Dari tadi tuh yang agama-agamaan tuh ayunan pakai istilah nasib, pakai istilah takdir. Kan lagi bahas negara kan? Negara tuh Tapi- dulu sama nasib. pengen nanya Bang. Lalu jawab dulu itu biang es. Bang pengen nanya Bang. Ay berisik. Ya, silakan Mardilo ya boleh. Diam. Ini aku ada pertanyaan bagus. Ah, ini orang KKN mau nanya nih ya. Ya, mudah-mudahan bagus. Sorry. Tadi ngobrol sama teman. Enggak, ini kan negara kita kan demokrasi. Kedaulatan di tangan rakyat dijalankan berdasarkan undang-undang. Undang-undang kita ngatur tentang partai politik. Iya enggak itu. Apakah aspirasi rakyat itu tersampaikan melalui partai politik? Kan intinya di dalam demokrasi kita kan menganut pemisahan kekuasaan kan. Eksekutif, yudikatif, legislatif. Itu kan intinya karena untuk menghindari konsentrasi dari kekuasaan itu. Sedangkan menjalankan negara demokratis dengan partai politik itu kan mengkonsentrasikan kekuasaan. Sedemokratis apa
negara yang dijalankan berdasarkan partai politik. Ada nggak kira-kira cara lain itu selain dengan partai politik? Nggak ada. Tuh yang demokrasi, ya siapa tadi yang demokratis? Itu kan Tolong jawab. perangkat Ormas, demokrasi. lewat ormas bisa lewat ormas. Partai politik itu kan Ada salah ada satu. elemen masyarakat kayak apa namanya? Kayak masyarakat, tokoh-tokoh adat. Nih, Bisa di Yunani dulu di Athena Dosen itu mau ngomong demokrasi nggak pakai partai politik. Iya, Ya, itu karena ormas. rakyatnya masih sedikit. Karena negaranya polis kan. Iya, itu rakyat yang seperti apa? Kalau rakyat yang kayak Madilo nggak bisa lah, nggak tersampaikan. Kalau rakyat yang punya pengetahuan dan ilmu pengetahuan pasti tersampaikan gitu. Lord, bentar, Lord. Nah, itu kan terjadi konsentrasi kan di partai politik, itu konsentrasi kekuasaan di situ. Itu kan menggerus nilai demokrasi kan. Itu ormas, bro. Ormas itu politiknya progresif. Mereka bisa kuasai lahan parkir Iya. dan distribusi kesejahteraan. Jadi kan udah ada yang lebih Ada. progresif dari partai Gimana politik. kira-kira ada nggak Iya. tuh jalan lain selain itu? Secara teori. Nanti ormas mengelola pertambangan, padahal pakai jin kayaknya. Ya, makanya karena ada konsentrasi kekuasaan kan. Sedangkan di demokrasi itu intinya Jadi kita pisahkan kekuasaan itu supaya aspirasi dari orang banyak tersampaikan. pertama pertanyaan gue ke Mardilo, undang-undang yang dibuat di konteks pengaturan partai politik itu menurut lu udah bener apa belum? Oh, nggak tahu itu bang, ini saya belajar nih, nggak ngerti apa-apa saya. Partai politik itu bagian atau salah satu bagian dari perangkat demokrasi. Iya, perangkat demokrasi. Ada nggak misalnya kita reka-reka lah kita bikin Dan partai politik lain dari buat visi misalnya. misinya juga untuk kedaulatan rakyat. Kalau ada oknum-oknum besar yang mempermainkannya sehingga menyimpang dari kedaulatan rakyat, itu kan urusan personal sebenarnya. Nah, yang jadi pertanyaan Mardilo kan bagaimana? Ada nggak sebuah sistem yang bisa mengawal ketat partai-partai politik ini sehingga Bukan. tidak keluar track? Bukan bang, Harusnya begitu pertanyaan akademisnya. KKN gagal ini. bukan. Ini bang, kan ini metodenya dengan partai politik menjalankan demokrasi. Kira-kira kita berandai-andai aja. Misalnya ada cara lain selain itu yang lebih mengaspirasi gitu. Kepala Bikin daerah ormas. udah nggak ada threshold kok. Ormas itu bisa membangun peta ekonominya di luar negara loh. Dia bisa membangun kemandirian ekonomi, ormas. Yang bawa-bawa ormas lagi lu angkut FPI atau gimana nih? Enggak, saya ke Ya, iya, saya- iya, ormas Jadi- kan contoh mawis banget gitu. Jadi yang diperhatikan Mardilo itu di konteks politik praktis. Iya, memang Bang Daniel, kalau pertanyaan aku gini bang, ormas itu bisa terbentuk gara-gara siapa bang? Ya gara-gara gabut aja di rumah nggak ada kerjaan, aku jagain parkiran. Enggak, si pertanyaannya Mardilo aja juga udah bias dari pertanyaannya udah bias. gara-gara Bagas Bangpol. Sekarang dia memprotes soal masalah konsentrasi atau fokus tadi ya. Fokus kekuasaan. Ya sementara suara masyarakat yang banyak itu kan terfokus juga ke satu titik gitu. Lantas siapa yang menangkap itu? Iya. Kalau lu nggak mau ada yang fokus kekuasaan, maksudnya gini, lu maunya semua orang bisa berkuasa atau gimana? Oh, pemilunya bisa 10 tahun itu. Kan harus ada wadahnya. Gila nggak sih kalau lu 10 orang 10-10-nya tuh mimpin semua? Makanya legislatif itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau semua rakyat ikut bicara nungguin satu-satu tuh, woi, berapa mic yang dibutuhkan itu? Benar. Kalau misalkan negara kan sekarang pakai vendor tuh kalau bisnis ya. Nanya rakyat yang gimana dulu yang bisa disampaikan kan suaranya. Kalau kayak Mardilo mana mau? Jadi kalau negara sekarang kan bisnis itu pakai vendor ya, ada itu. Nah kalau ormas itu lu direct economic system udah itu, lu langsung bayar ke rakyat. Nama lu intelek. Sosialis itu. Oh, iya ada tipe pengadaannya kok Bang itu, Bang Daniel. Pengadaan tipe 4. Tapi Amerika juga partainya banyak kok.
Cuman Mm-mm. jadi terfilter Republik dan Demokrat. Tapi di luar itu banyak. Pikir Ya mungkin partai di mungkin Amerika cuma gini. dua doang itu enggak lah. Yang dibahas Mardilo tuh soal visinya ya. Jadi ketika konsentrasi kekuasaan tuh visinya adalah visi-visi praktis terkait kesejahteraan sendiri dan lain sebagainya. Nah itu emang terlihatnya ya hanya Berarti lu harus menguntungkan. berarti lu harus belajar lagi tentang partai politik yang lu pilih. Iya, Karena that's it. gini, Karena nggak ada iya yang makanya, ideologis, Pak Cel. ya iya makanya kan gini, kan kita sediain tadi yang dibilang sama Ayunan, Amerika aja yang katanya 2 tuh, vaksinnya banyak. Banyak, partainya banyak, Pak. Oh iya, Cuman vaksinnya banyak. Nah maksud gue Makanya kan kayak ya gini. balik lagi ke soal masalah yang demokrasi tadi, yang dimaksud sama Mardilo tuh maunya apa gitu. Pasti kan terfokus, ya iyalah. Sekarang gini deh, lu bayangin, berapa sih sekarang masih 300 juta atau berapa sih orang Indonesia? Semuanya bisa mimpin, semuanya bisa menentukan sesuatu. Nggak difokusin ke satu lembaga atau wadah gitu. Kan harus ada wadahnya untuk Iya bisa. benar. ya untuk fokus yang diinginkan Mardilo juga itu. Di konteks posisi kebangsaannya, di politik kebangsaannya ya kita bisa mengadvokasi hal-hal yang lu bilang tadi, konsentrasi kekuasaan secara praktis. Sementara yang Tapi lu, dikritisi itu kenapa itu terkonsentrasi? Nah ini kan yang lucu di situ maksud gue CB. iya, iya. Yang dia kritisi itu kenapa kekuasaannya terkonsentrasi. Nah ya kalau gak terkonsentrasi lu mau kayak gimana, nyebar? Semua orang mikir masing-masing. Iya, dia Gila nggak aja ngeliat. negara macam apa itu? Macam apa itu? Macam apa itu?
gitu. Saya maunya